Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatayati SPD. Saya adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Mafatil Huda Girirejo, Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan saya laksanakan di kelas 6 MI Mafatil Huda Girirejo, Kaliangkrik, Magelang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar pada hari ini? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Silakan Mas Adis berdoa. Aman. Tahiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan berdoa mulai. Sebelumnya akan Ibu absen. Andini Surya Putri, hadir. Eka Alis Setiawan, hadir. Muhammad Banu Razak, hadir. Naira Rahmatul Maulidina, hadir. Nilma Ilman Nafi'ah, hadir. Niswatul Husna, hadir. Rahma Abdul Adha, mari. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Rahmadani Anugraheni, Syafira Septrianza, Safa Atun Nikmah. Baiklah, kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran tentang isi kandungan, terlebih dahulu Ibu akan bertanya minggu kemarin kita telah mempelajari tentang surat Ad-Duha. Di rumah dihafalkan? B. Siapa yang sudah hafal surat Ad-Duha? Ayo Mbak Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yasudka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa amma
sekali, tampil sekali tajuknya juga kena. Kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz. Terdiri dari berapa surat? 114 surat. Di dalamnya, di dalam Al-Quran itu terdapat surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu menempati urutan yang ke-93 di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu Ad-Duha itu artinya apa? Demi waktu duha. Dan surat Ad-Duha itu termasuk surat Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Iya, karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang surat Ad-Duha, yaitu tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Anak-anakku, di sini di papan tulis kalian lihat ada gambar. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ayo Mbak Iswa. Orang yang lagi bersedekah. Bersedekah, yang anak kecil bersedekah. Yang lebih tepat lagi apa? Siapa yang tahu? Orang miskin. Ada pengemis atau orang meminta-minta. Dan ini ada anak kecil yang memberi. Sesuai dalam hadis kemarin telah belajar waktu semester 1, ayat dunia, ayat sufla dan seterusnya. Terus di gambar yang kedua, di sini ada gambar apa? Siapa yang tahu? Coba yang anak laki-laki. Anak yatim piatu. Sedang apa ini? Sedang apa anak-anak ini? Sedang menerima sedekah. Baiklah. Sekarang akan dibagikan. Di sini ada tugas postes. Ini per anak 1. Nanti diisi dan dikumpulkan. Isi nama lengkap dan diisi. Isi ya titik-titik. Sudah anak? Sudah, kita lanjutkan. Sekarang Ibu ulangi. Perhatikan di papan tulis. Di sini ada gambar orang mengemis. Yang di sini ada yatim. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Melalui kegiatan pengamatan dan membaca, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menerima Quran surat Ad-Duha sebagai firman Allah. 2. Melalui pengamatan gambar, analisa, refleksi dan mengetahui hikmat, peserta didik dapat membiasakan sikap santun dalam berperilaku sehari-hari. Dengan membaca isi kandungan surat Ad-Duha, peserta didik mampu menyimpulkan arti dan isi kandungan surat Ad-Duha. Yang selanjutnya, dengan mengamati gambar terkait isi kandungan surat Ad-Duha,
Baiklah, akan kita mulai dari yang pertama, yaitu kalian akan mengamati gambar. Di sini ada gambar pengemis, seperti tadi yang sudah disebutkan. Di sini ada gambar pengemis, ada anak yang memberi uang. Di sini menunjukkan sesuai dengan isi kandungan surat Ad-Duha bahwa ini anak ini bersifat apa? Dermawan, bersifat baik, memberi kepada pengemis. Siapa yang hafal hadisnya tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Siapa yang hafal? Ayo kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An-yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya munfiqah. Hiya munfiqah wal yadus sufla hiya sa'ila. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan tangan yang di atas adalah yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Ini dikaitkan dengan hadis tentang keutamaan memberi. Oke. Terus yang kedua, di sini ada gambar yatim piatu. Di sini ada rumah yatim piatu Al-Ihsan. Di sini ada ustadz dan ustadzah yang sedang memberikan bingkisan kepada anak yatim piatu. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kita itu tidak boleh sewenang-wenang atau semena-mena terhadap anak yatim dan orang yang meminta. Dalam kandungan surat Ad-Duha nanti akan dijelaskan bahwa wadduha wal-laili idza saja dan seterusnya sampai ayat ke-11 itu di dalamnya mengandung arti yang sangat dalam, yakni kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang miskin, terhadap orang yang meminta-minta. Sebaiknya kita kalau ada orang yang meminta-minta, sikap kita bagaimana? Kita memberi. Terus kalau meminta-mintanya di rumah, sikap kita bagaimana? Dipersilahkan masuk dulu, syukur-syukur diberi minum, diberi makan. Terus kita memberi walaupun hanya berapa rupiah pun kita harus ikhlas. Dan terhadap anak yatim kita juga harus membantu. Bantu itu tidak harus memberi pakaian, tidak harus memberi makanan. Terus isi kandungan dari surat Ad-Duha kalian kemarin sudah membaca dan mengartikan. Kalian sudah membaca dan mengartikan tentang surat Ad-Duha dan terjemahnya. Sekarang akan Ibu bagi tugas LKPD yang nanti kalian harus mengerjakan. Ini saya dibagi. Di situ ada diskusi. Tolong nanti dikerjakan, ditulis secara kelompok, dan nanti perwakilan dari kalian berkelompok itu adalah mempresentasikan dan maju untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Waktunya hanya 10 menit dari sekarang, silakan. Untuk kelompok 1 ditulis namanya, terus menulis isi kandungan ayat yang berapa ini? 7, 8, 9, 10, 11. Terus sekelompok yang sini menulis isi kandungan
yang kedua itu di situ menulis sikap kalian kalau kedatangan orang yang meminta-minta itu bagaimana. Ini menulis isi kandungan surat Ad-Duha ayat 4 di pada 6. Ditulis di sini. Terus di sini ada kolom pengalaman yang pernah dialami oleh kalian ketika ada orang yang meminta-minta. Tolong ditulis satu-satu. Oke. Nanti waktunya hanya 10 menit dari sekarang. Terus nanti perwakilan mempresentasikan. Ayo kerjasamanya. Sudah selesai? Sedangkan waktu malam hari merupakan waktunya manusia beristirahat. Malam hari merupakan gambaran suasana yang tenang. Jadi dari ayat 1 dan 2 ini kalian bisa memahami bahwa pagi hari ini sebelum kita beraktivitas kita melaksanakan apa? Melaksanakan sholat sunat duha, di mana dalam satu rakaat yang pertama itu disunatkan membaca surat Ad-Duha. Setelah membaca surat Al-Fatihah disunatkan membaca surat Ad-Duha. Terus yang ketiga, ayat yang ketiga bagaimana bunyinya? Bunyi surat Ad-Duha ayat 3. Ayat 3 ini mengandung arti pengertian bahwa memberikan jawaban bahwa Allah itu tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu selama 15 hari wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad, sehingga orang kafir mengatakan sesungguhnya Tuhan Muhammad itu telah meninggalkannya dan membencinya. Jadi orang kafir itu beranggapan karena selama 15 hari itu Nabi Muhammad tidak menerima wahyu, orang kafir itu menganggap bahwa Allah itu telah meninggalkan Nabi Muhammad dan membencinya, sehingga selama 15 hari itu Allah tidak memberikan wahyu kepada Nabi. Ayat yang keempat menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat itu penuh dengan kemuliaan. Makanya bisa dikatakan kalau hidup di dunia itu ibarat mampir ngombe, seperti itu orang Jawa, mampir ngombe. Kalau orang Jawa kok mampir ngombe itu kan hanya seberapa menit, berapa jam, gitu. Tapi kalau di akhirat itu kekal di dalamnya dan di sana akan mengenyam kenikmatan. Diibaratkan kalau di dunia ini hanya sebagai tempat singgah saja, jadi hanya sementara. Dan kehidupan yang di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ayat yang kelima, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah besok di akhirat, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu mana mungkin aku puas sedangkan seseorang di antara umatku masih berada di neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir telah disodorkan kepada Rasulullah karunia yang disediakan bagi umatnya satu peti, dan Allah akan memberinya sejuta istana besok di surga. Maka Rasulullah menjadi bergembira mendengar hal tersebut. Jadi dalam ayat 5 ini Nabi itu walaupun bahagia tapi tidak puas karena masih memikirkan umatnya. Selanjutnya ayat 6, 7, dan 8 menceritakan keadaan Rasulullah sebelumnya, yaitu coba siapa
benda-benda dari berdagang, ghanimah dan dari lain-lainnya, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Ini Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Apa arti yatim? Tidak memiliki ayah. Setelah lahir, selang beberapa tahun, ibunya meninggal. Kemudian diasuh oleh siapa? Paman. Sebelum pamannya diasuh oleh kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Jadi Nabi Muhammad itu ditinggal orang tuanya itu tidak ditinggali harta benda, tidak. Tidak ditinggali sawah, tidak ditinggali harta yang banyak, tidak. Tetapi Allah memberi kecukupan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi itu sebagai seorang yang bingung. Kenapa bingung Nabi? Siapa yang tahu? Kenapa Nabi Muhammad itu kok bingung? Bingung karena mengenai syariat yang harus dijalankan itu, karena pada waktu itu bangsa Arab peradabannya kurang baik, yaitu sebagai penyembah berhala. Orangnya pinter-pinter, tapi disebut dengan jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bodoh-bodoh apanya, padahal mungkin jadi pinter-pinter seperti itu. Bodoh karena mereka ini menyembah berhala, tidak menerima syariat Islam, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi bingung. Sambil kalian menulis, mengerjakan, guru akan minta kalian menghafal surat Ad-Duha. Estafet dari Mas Arif. Mas Arif, ya. Iya, bagus. Tolong nanti kosakatanya juga di rumah dihafalkan ya, untuk kalian bisa mengartikan atau menerjemahkan. Kelompok mana? Ayo silakan perwakilan satu anak maju membacakan hasil diskusi dari kelompok ya. Silakan.
surat Ad-Duha. Ayat 1 sampai 2. Allah bersumpah menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Ayat 3 memberikan jawaban bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu yang selama 15 hari wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad, sehingga orang kafir mengatakan sesungguhnya Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Terus yang kedua, pengalaman apa saja yang pernah dialami oleh anggota kelompokmu ketika rumahnya didatangi meminta-minta. 1. Dipersilakan masuk dan diberikan makanan atau minuman dan diberikan uang. 2. Menghormati orang yang meminta. 3. Mengasih dengan ikhlas. ya berikan tepuk tangan. Untuk kelompok yang kelompok 2. Kelompok 2. Ayo perwakilan Mbak April. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo cari tahu tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat 4 sampai 6. 4. Sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permukaan permukaan. 5. Dan sungguh bahwa Allah pasti memberikan kepadamu sehingga engkau puas. 6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Pengalaman apa saja yang pernah dialami oleh anggota kelompokmu ketika rumahnya didatangi meminta-minta? 1. Disuruh masuk dan dikasih makan minum. 2. Memberi dengan sopan santun. 3. Memberi sedekah dengan ikhlas. Iya, beri tepuk tangan. Untuk yang terakhir kelompok 3 itu isi kandungan ayat 6 sampai 11. Ayo cari tahu tentang kandungan surat Ad-Duha. Sebagai seorang yang mengenai syariat dan dibicarakan. 8. Sebagai seorang yang kekurangan atau orang yang fakir, tidak dapat Nabi Muhammad telah mendapat karunia yang luar biasa dari Allah. 10. Untuk memiliki sikap kepedulian terhadap sesama. 11. Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Pengalaman apa saja yang pernah dialami oleh anggota kelompokmu ketika rumahnya datangi meminta-minta? 1. Dipersilakan masuk. 2. Memberi uang seikhlasnya. 3. Memberikan minuman dan makanan. 4. Memberikan waktu senang hati. Iya. Baiklah, beri tepuk tangan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang akan dibacakan dari masing-masing kelompok? Dari ketiga kelompok ini siapa yang akan memberikan kesimpulan dari isi kandungan surat Ad-Duha? Dari tadi tiga kelompok telah mempresentasikan isi kandungan surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Nah, kita bisa memetik, bisa menyimpulkan dari apa yang telah dibacakan tadi oleh masing-masing kelompok bahwa 1. Dari surat Ad-Duha itu kita bisa mengambil sifat dermawan. Pelajaran yang harus kita ambil itu sifat dermawan, suka memberi, ya, hindari sifat meminta. Yang kedua, terhadap anak yatim
Kelas yatim orang tua di EC. Kita harus kelas asing dengan anak yatim. Paham? Paham. Baiklah anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran siang hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang tadi dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Sudah semuanya? Silakan Mbak Rama diambil tugas dari teman-teman kalian. Itu yang kelompok 3, kelompok 2. Sudah semuanya? Sebelum ditutup, marilah kita membaca surat Ad-Duha secara tartil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita tutup, marilah kita ambil kesimpulan bersama bahwa dalam surat Ad-Duha itu memberikan beberapa maksud di dalamnya, yakni yang pertama tentang janji Allah kepada Nabi Muhammad akan kemenangan dalam berdakwah. Yang kedua, sikap dermawan yang harus dimiliki oleh setiap orang kepada anak yatim. Yang ketiga, larangan bagi orang yang meminta. Baiklah, dari sini sebelum ditutup ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah paham. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan masih dalam surat Ad-Duha, yakni menerjemahkan. Tapi sebelumnya bahwa kalian harus tahu surat Ad-Duha itu adalah surat yang ke-93. Surat Ad-Duha diambil dari ayat yang pertama, yaitu Ad-Duha. Ad-Duha dijadikan sebagai nama dari surat yang ke-93. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.